Tanya soal wayang, Mbak. Tapi saya kepepet karena pertanyaannya pertanyaan doktor. Berapa banyak dokter di Indonesia yang pertanyaannya pertanyaan rakyat jelata. Terus kan, oke Mas Risbon. Tapi saya takutnya rakyat Indonesia jadi memberhalakan ijazah. Tolong, jadi menurut saya Mas Ferry, yang diteliti sekarang bukan keaslian atau kepalsuan sejarah ijazah Pak Jokowi. Mending kebohongan atau kejujuran Pak Jokowi. Nah itu yang paling penting. Ijazah asli, ilmu palsu, sindiran Sujiwo Tejo yang menohok. Budayawan Sujiwo Tejo membelalakan mata kita. Dengan gaya bicara yang ceplas-ceplos, Sujiwo Tejo membahas polemik ijazah Jokowi di Indonesia Lawyers Club. Sujiwo Tejo menyoroti bahwa perdebatan mengenai keaslian ijazah Jokowi seharusnya tidak menjadi fokus utama. Menurutnya, yang lebih penting adalah menilai integritas dan kejujuran seseorang, bukan sekadar selembar ijazah. Ia menyatakan bahwa ijazah adalah simbol formalitas, namun tidak selalu mencerminkan kapasitas atau moralitas individu. Sujiwo Tejo mengajak publik untuk tidak terjebak dalam perdebatan administratif yang bisa mengaburkan substansi kepemimpinan. Ia menekankan bahwa kejujuran dan integritas pemimpin lebih penting daripada sekadar keabsahan dokumen. Dengan gaya khasnya, Sujiwo menyindir tokoh-tokoh yang terlalu fokus pada isu ijazah, mengingatkan bahwa mereka seharusnya lebih bijaksana dan tidak memperkeruh suasana dengan pernyataan yang tidak konstruktif. Sujiwo menekankan bahwa nilai moral dan etika seorang pemimpin tidak bisa diukur hanya dari dokumen formal. Ia mengajak masyarakat untuk melihat lebih dalam pada tindakan dan kebijakan yang diambil oleh pemimpin tersebut. Penasaran dengan omongan Mbah Tejo? Tonton videonya. Saya khawatir gini Pak Karni, kasus ijazah palsu, kasus ijazah, nggak usah palsu, kasus ijazah Pak Jokowi, jangan dijadikan kasus Mas Roy, kalau ijazah palsu. Karena hampir semua orang melakukan ijazah palsu. Ijazahnya asli, tapi palsu. Sorry Pak Karni, saya ketemu banyak dokter di Indonesia. Dugaan saya, S1 sama dengan lapangan bola Mas Ferry. Luas, tapi ilmunya ngambang. S2 itu seperti kotak penalti. Lebih sempit tapi menentukan. Nah dokter itu kayak titik penalti, ilmunya tajam. Dalam ngobrolan sehari-hari saya sama dokter, itu kerasa ini dokter atau enggak. Saya sebut dua aja, mumpung sudah almarhum. Satunya, Sri Adiningsih. Sri Adiningsih aja yang saya sebut. Kami sepesawat, dia Watim Press, sekalian pamer buat aku kalau naik pesawat mesti bisnis gitu. Dia nanya soal wayang, Mbak. Tapi saya kepepet karena pertanyaannya pertanyaan doktor. Berapa banyak dokter di Indonesia yang pertanyaannya pertanyaan rakyat jelata. Berarti dokternya palsu. Ijazahnya asli tapi palsu. Ilmunya enggak dokter. Dokter itu nanya apapun karena sudah 8 tahun digembleng metodologi, nanya apapun tentang kehidupan, tentang istri, tentang apa. Itu iya ya, kayak kepepet gitu. Jadi kita memasalahkan ijazah palsu Pak Jokowi, jangan-jangan semuanya melakukan ijazah palsu. Sama dengan kasus Presiden Perancis ditoyor sama istrinya jadi berita. Saya bingung. Jujur saya, mana ada suami manapun pasti pernah ditoyor sama istrinya. Saya sering juga tidur di luar kamar. Tidur di sofa, ditempelin istri saya juga sering. Oh ya kan pasti rakyat, jenderal juga. Saya ini 8 tahun wartawan Kompas. Pada saat reformasi ada jenderal yang mendeklarasikan partai. Dia mantan Panglima TNI. Habis mendeklarasikan aku cari jenderal itu. Gak usah saya sebut namanya, udah meninggal. Kemana bapak itu? Dipanggil istrinya. Semua orang, makanya kasus sejarah ini semua jangan-jangan kita jelek-jelek begini. Saya nggak pakai ijazah, tapi saya sering nulis pidato doktoral. Karena mereka nggak mampu. Rocky Gerung ijazahnya nggak diambil. Nah, Efek Rumah Kaca, PD Baik ijazahnya nggak diambil. Jangan-jangan Pak Karni, kalau ini diteruskan, oke Mas Risbon. Tapi saya takutnya rakyat Indonesia jadi memberhalakan ijazah. Bagaimana kalau dengan aksi kalian, aksi mereka, Mas Sylvester, Mas Firman, tiba-tiba orang, oh ternyata ijazah itu penting. Penting bagi pegawai, bagi pemimpin enggak.
Makanya ada kata-kata bahwa Nabi itu buta huruf, walaupun ini masih debatable, buta huruf, physically buta huruf atau buta huruf tidak. Karena pemimpin tidak perlu universitas. Universitas itu miniatur dari universe. Pemimpin itu harus hidup dari universe, bukan dari universitas. Nah, Tanya ke Pak Sumarlin, Pak Arianto. Tanya ke Pak Ali Wardana, orang-orang keuangan. Pak Harto di awal-awal gimana secara rapat? Mereka cerita Pak Emil Salim, Pak Harto itu nggak ngerti ekonomi, nggak ngerti apa. Setiap rapat nyatet terus. Tapi setelah 6 bulan itu, menteri-menteri yang nyatet. Pak Harto dengan kehidupannya. Saya takutnya begitu. Untuk apa kita mempermasalahkan ijazah Pak Jokowi kalau Pak Jokowi sudah bisa bekerja? Bahwa ada ijazah SMA itu kan karena waktu kasus Megawati diperlukan harus ada ijazah. Saya usul ke depannya presiden nggak perlu ijazah apapun. Hanya pegawai dan staf ahli yang perlu ijazah. Karena mereka harus memandang dari sektor-sektor. Pemimpin itu dengarkan, hei Karni, dokter ngomong apa? Ferry, dokter. Terus aku malam-malam dengan intuisi aku memutuskan. Itu nggak ada ilmunya. Itu pemimpin, itu naga bonar. Aku takutnya begitu, Bang Rismon. Tolong, jadi menurut saya Mas Ferry, yang diteliti sekarang bukan keaslian atau kepalsuan sejarah ijazah Pak Jokowi. Mending kebohongan atau kejujuran Pak Jokowi. Nah itu yang paling penting. Ijazah nggak penting. Apa salah-salah buktinya Mas Ferry mengakui Wus benar? Nggak bisa kita ngukur. Berarti Pak Jokowi bisa memimpin dalam 10 tahun. Bung Karno coba lihat di bukunya Saifuddin Zuhri, Menteri Agama. Dia ngomong, waktu itu tinggal punya duit 7 miliar. Membangun Monas apa membangun Istiqlal? Ternyata dia membangun Monas. Kenapa? Karena kalau aku membangun Istiqlal, Monas nggak akan ada yang membangun. Kalau aku membangun Monas duluan nanti Istiqlal, buktinya ada. Kebenaran sejarah pemimpin itu, IKN mungkin sekarang jadi sarang hantu apa-apa. Tapi nggak tahu 100 tahun kemudian. nah Piramid kayak apa waktu itu? Ngebunuh berapa juta orang. Tapi sekarang orang hahaha. Berapa banyak orang yang menangis-nangis diusir dari Senayan. Orang Betawi lari ke Tebet. Dari Tebet diusir lagi sampai ke Condet. Sekarang lari pagi di Senayan. Sidang-sidang di Senayan. Itu di atas penderitaan orang-orang Betawi. Oke, saya ulangi lagi. Sehingga saya nggak tahu Pak Jokowi berhasil atau tidak, tapi yang jelas dia sudah 10 tahun jadi presiden. Oke, respon. Jangan mengharap aku kayak dulu galak. Aku sekarang udah punya 3 cucu, jadi bijak. Gitu. Kayak Pak Kasmujo. Jadi sekarang sebetulnya Pak Jokowi itu ijazahnya palsu atau enggak, bagi aku nggak penting. Yang penting dia udah 10 tahun, nggak gampang mempertahankan kepemimpinan. Berarti dia bisa. Tinggal sekarang Pak Jokowi bohong apa enggak? Itu maksud saya.